udah pernah dengar kan kata-kata pamali dari orang-orang sekitar kalian mungkin. Nah, sekarang saya pengen bercerita tentang mitos dan fakta pamali orang Jawa. Nah, zaman dulu tuh orang-orang Jawa kayak bilang ke anak-anaknya tuh jangan kayak gitu, nanti pamali. Nah, apa sih sebenarnya pamali? Kalau yang dulu kita tahu, pamali itu kayak suatu hal yang dilanggar, nggak boleh dilanggar, maksudnya sama kita. Kalau misalnya dilanggar bakal kena kutukan kayak gitu. Nah, tapi ternyata di balik pamali itu ada banyak nasihat-nasihat yang berguna bagi kita. Nih contohnya, mitos pertama ya, jangan makan di depan pintu, nanti susah mendapatkan jodoh. Faktanya, jangan makan di depan pintu karena pintu itu tempat orang lewat berlalu lalang, selain itu tidak sopan, tidak pada tempatnya gitu. Kalau makan di depan pintu nanti makanannya bisa tumpah kan kalau kesenggol orang yang lewat. Nah, mitos yang kedua, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Faktanya, logikanya orang yang terlambat bangun tidur maka terlambat pula ia berangkat kerja untuk mencari rezeki. Akibatnya bisa kehilangan rezekinya. Jadi rezekinya tuh bukan hilang gara-gara patok ayam, jadi lebih ke telat kerja gitu. Mitos yang ketiga, kalau makan harus dihabiskan agar ayamnya tidak pernah mati. Nah, faktanya ini berhubungan dengan etika hidup, bahwa kita dilarang makan makanan dan menyisakan makanan tersebut. Nah, orang tua kita kan udah mencari berusaha payah makanan-makanan itu untuk kita gitu. Jadi kasihan aja nggak sih orang tua kita udah kerja keras tapi malah disia-siain. Nah, itu nggak boleh. Yang keempat, kalau menyapu yang bersih agar besok suaminya tidak berewokan atau wajahnya penuh rambut. Faktanya ini berhubungan dengan etos kerja juga. Kerja apapun itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau menyapu ya harus bersih, dimanapun aturannya harus seperti itu. Jadi kalau melakukan sesuatu itu nggak boleh setengah-setengah, harus sampai selesai dan tuntas agar hasilnya juga bagus. Nah, kalau masalah ancaman pria berewokan itu tuh, zaman dulu pria berewokan itu tuh sering dianggap sebagai perilaku kriminal. Jadi kalau misalnya zaman dulu diancam prianya berewokan, berarti diancam dapat suami yang otaknya tuh kriminal atau orang jahat kayak gitu. Terus yang kelima, jangan menduduki bantal atau di atas bantal, nanti bisa bisulan. Faktanya bantal itu merupakan tempat untuk kepala, untuk kita tidur kan, bukan untuk diduduki. Jadi ya itu nggak sopan aja sebenarnya. Nah, yang keenam, waktu maghrib jangan bermain keluar rumah, nanti diculik hantu wewe gombel. Nah, saya nggak tahu sih sebenarnya wewe gombel itu apa, tapi maghrib itu adalah masuknya waktu malam, seharusnya digunakan untuk sholat bagi yang orang muslim. Jadi larangan ini berhubungan dengan kedisiplinan, bukan berhubungan dengan dunia persetanan atau semacamnya. Jadi dan itu tuh kalau udah maghrib tuh nggak boleh keluar-keluar, soalnya kalau untuk cewek itu nggak baik. Nah, kesimpulannya, pamali itu hanya mitos-mitos yang dibuat oleh orang tua zaman dulu agar anak-anaknya menuruti nasihatnya. Tapi dibalik semua mitos dan ancaman kutukan itu tersirat nasihat yang baik, bermakna dan berguna bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ini mitosku. Apa mitosmu? Yuk para pemuda, kita saling berbagi cerita karena kita pemuda dan